Iya. Oke, lanjut. Berarti Ammar kasih masuk 2 model gigi, CNN sama ResNet ya. Nah, CNN sama ResNet. Kemarin dulu kan Ibu kasih banyak, ada ResNet, ada ini. Sampai batas mana yang mati lampu ya. Aduh, tidak ada genset. ResNet. Tapi yang ada di sini bukan cuma ResNet loh Ammar, berarti harus diganti gambarnya. Coba perbesar dulu ya. Kan ada Inception, ada ResNet. Berarti ada yang harus harus diambil dari sini, ganti modelnya. Ada yang gambarnya kok tinggal di-cut saja, ganti saja dengan CNN. Nah itu ya, kan di sini CNN dengan ResNet saja. Nah baru di ensemble yang lainnya berarti dihapus nih toh. Cocok menunya, cocok ya. Sudah benar yang nah terus berarti ini tidak masuk juga. Enggak ini enggak dipakai. Iya, karena tahun kedua itu memang rancangan enggak usah itu dimasukkan. Cuma di situ di terakhir coba Anda lihat, harus ada tabel perbandingan antara CNN dengan ResNet. Jadi kalau ini enggak masuk ya? Ini homogen, ya diambil homogen, dan tidak diambil itu yang heterogennya. Karena ini kita belum ada ke sini. Itu yang kemarin dijelaskan sama dokter bahwa nanti ada kemampuan dari aplikasinya itu bisa menghitung ini tuh bulat-bulatan yang di situ nanti. Nah kita belum itu, kita implementasikan dulu model dari itu transfer learning. Dia memiliki akurasi yang sedikit. Ya. Enggak. Yang di sini dosennya jika yang dibandingkan itu kan ada 2, berarti jenis model yang sebelah sini kan
sama CNN dengan resnet. Nah, terus di sini sebagai kedua ada di sini bagian training, kita kasih gini mungkin training, di sini testing. Nah, training di sini ada EPO, ada Leningrad, kemudian ada ROC AUC, dan kemudian AUC lagi, AUC, terus ada akurasi, terus ada DOS, apa lagi ya? Nah, jadi sama di sini juga, cuman tidak ada learning rate-nya di sini, karena learning rate itu hanya di tujuan kita mencapai pada saat di training, di testing sudah tidak. Apa ini? ROC, AUC, akurasi, los, apa lagi ya, satu ini. Nah, ditulis nih epohnya berapa dia pada saat training. Dia mencapai nilai terbaiknya itu pada epoch berapa, macam-macam itu. Kadang CNN-nya sampai mungkin 30, resnet-nya misalkan 10. Tulis nih, mungkin di sini 2,5 kali 10 berpangkat min 4. Sama-sama misalkan 10 berpangkat 4. Ini misalkan 30, kemudian ini ini 10 misalkan. Drop out-nya 0,9 berapa, 0, ini. Nah, baru nanti setelah diplot semuanya berdasarkan data tersebut, harus lagi dilihat yang mana di sini yang terkecil. Kalau epoch itu kan kalau dia berhenti dia peroleh titik terbagusnya itu dengan epoch kecil itu bagus. Oh, masih ada time-nya. Epoch dulu, baru ada di sini lagi kolom time. Sama di sini juga. Tadi saya lupa. Time itu adalah waktu selama proses epoch. Kan ini. Nah ini ada waktu kan? Oh bukan, iya ini 3S. Sebenarnya ini juga sih 104 milisekund per step sama. Coba dulu 104 itu kalau dibagi itu kan detik ya. Kalau ini dibagi ke dalam 104 milisekund. Nah, berarti 104 milisekund ini 0,104 detik. Itu berarti ini per stepnya. Nah, sementara kan jadi training itu proses training, misalkan ini dia lewati ini, dia lewati lagi ini, dia lewati lagi ini, dia lewati lagi ini, misalkan. Nah, keseluruhan ini dia lewati dikatakan sebagai satu epoch. Nah, jadi satu epoch itu kalau ini diibaratkan ada 4 step. Step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, setiap step ini taruhlah itu nilainya itu rata-ratanya 100 berapa tadi mah? 104. Nah, 104 milisekund.
104 milisekund. Apa? Ada 104 milisekund ini. Nah, terus berarti 104 ini itu begini-begini. Nah, jadi kalau misalkan totalnya itu 104 kali 3, jadi sekian satu epoknya itu. Jadi ini cuman per stepnya yang ini yang kita ambil nih, 3 detik tambah, coba ke atasnya. Bagaimana cara menyambung ini? Sambung ke sini kan dari. Bagaimana sambungnya? Bisa juga sih sebenarnya. Tidak usah dimasukkan ini. Seperti itu kayaknya. Coba apa lagi? Masukkan 35 di sini. Jadi kondisi awalnya itu atau inisialisasi. Parameternya berarti 10,8 Jadi ini yang dikasihkan dalam tabel. Ada sebenarnya mau saya revisi dari nilai, tapi itu masalah lagi cuma analisis kan. Jadi yang awal-awal saya lihat. Di awal. Literatur reviewnya masih kurang analisisnya ya. Jangan sejajar, ini namanya sejajar. Sejajar metode ya. Kayak ini. Ya, Ctrl M ya, sudah bisa. Jangan ya, 9-10 ya, 9-10 ya. Oke. Cuma ini kok tidak sejajar sama ini. Itu hanya maksudnya terlalu tidak masalah.
hanya itu sudah sejajar nih, ini berarti itu numberingnya tadi yang harus digeser lagi sejajar dengan itu ya. Kok tidak saja ya, kasih sejajar semua itu. Coba dari ke bawah. Seperti ini. Perlu diringkas ini yang instrumen penelitian. Coba ke atas lagi sini. Sepertinya perlu nggak ya? Biar gitu misalnya tuh. Pengumpulan data set. Ke atas. Coba di bagian awal dulu saya baca itu pendahuluannya. Coba coba ke atas, ke bawah lagi tunggu dulu, literatur review begitu kan anunya di Pikomas. Kalau di Pikomas nggak ada literatur reviewnya, Bu. Oh, nggak ada literatur review. Langsung metode mungkin di? Iya, langsung metode. Oh, berarti di sini tidak usah berikan. Itu kalau memang sebenarnya sih tidak masalah. Pendahuluan berarti di? Iya, pendahuluan. Oh, berarti gabung gitu antara pendahuluan dengan literatur review. Nah, hapus misalnya literatur review, hapus saja itu, jangan kontennya, judulnya saja hapus. Nah, di situ kasih pengantar. Mana yang Amar tulis rumusan masalah? Saya kira ada dulu kemarin itu rumusan masalah. Kita bilang nggak usah dulu itu rumusan masalah. Oh, tapi Amar tidak ada tulis dalam bentuk uraian? Penting karena rumusan masalahnya kan kemarin itu tidak ada yang Amar cari, ada jurnal yang misalkan jurnal hanya yang single yang menggunakan CNN saja, kemudian ada juga yang single menggunakan ResNet saja. Nah, jadi cari jurnalnya ini yang membahas bahwa jurnal ini misalkan jurnal 1 dia cuma membahas mengimplementasikan CNN secara tunggal, itu yang pertama. Nah, terus jurnal yang kedua itu mengimplementasikan ResNet juga secara tunggal. Nah, kemudian
jurnal misalkan yang ketiga, dia implementasikan ensemble atau penggabungan bagging. Bagging antara sembarang, biar bukan metode ini, misalkan CNN dengan SVM misalkan, nah terus ResNet dengan apa begitu, nah, tidak apa-apa. Nah jadi dari sini penelitian yang dilakukan mungkin dari situ amat bisa oleh penelitian jurnal pertama bahwa dia hanya menggunakan single CNN. Nah terus jurnal yang kedua menggunakan ResNet juga single. Nah dikemukakan seperti itu. Terus bagaimana akurasi atau performanya? Performa ini kan macam-macam, mungkin ada recall-nya, ada presisinya, ada rock akucinya, jadi banyak parameternya, ada sensitivity kayak begitu. Nah cari di situ berapa nilai yang mereka peroleh. Nah itu kalau misalkan dia tunggal sekian, nah ini juga ResNet tunggal sekian. Nah terus yang ketiga, ternyata kalau digabungkan ketiga kedua dari model ini, hasilnya misalkan lebih baik. Nah lebih baik tuh hasilnya. Nah sehingga atas dasar itu maka di sini kami mau menggabung. Jadi tujuan kami adalah memodelkan, menguji kinerja, memodelkan bagging antara CNN dan ResNet 50V2. Memodelkan bagging antara CNN dan ResNet 50V2. Berdasarkan ini maksudnya ternyata kalau tunggal itu misalkan akurasinya kayak yang kurang atau apanya, nah pokoknya kemukakan apa keterbatasan dari yang ini, biar tidak jurnal saja untuk dijadikan dasar kita melakukan penelitian itu. Meskipun mungkin karena ini memang harus diuraikan, tidak cukup hanya dalam tabel, tidak cukup hanya ditabelkan, tapi ini diuraikan. Taruhlah inilah yang menjadi acuan kita melakukan bagging atau ensemble, menggabungkan dua model antara CNN dengan ResNet. Nah, jadi itu jurnal pertama mengatakan misalkan dia cuma 0,80, ini misalkan ResNet 0,81. Nah ternyata dengan ensemble dia mampu menghasilkan nilai 0,85. Nah, kayak begitu. Jadi ini harus ada di rumusan masalah di bagian awal. Nah, coba nih amal godok gimana? Nah, saya juga mau godok untuk yang jurnal internasional. Kemarin jurnal yang mana yang single ada itu, tidak ada citasi di sini yang di tabel-tabel itu tidak ada. Ya. CNN saja dia ya. Nah, iya. Bahasa Inggris kayak ini. Awalnya bahasa Inggris. Iya, cocoknya. Terus dari pesaing daerah. Iya. Oh iya, cocok. Nah, dia menggunakan CNN terlatih. Berapa performa yang dia peroleh kamu?
Hmm. Dia ke magnification itu pembesarannya dibandingkan kita bentuknya apa yang paling bagus? Yang mana paling tinggi? Ini tapi tetap apa? Berarti itu baliknya. Nah, dia tetap akan presence. Bahasanya dia ketepatan sensitivity atau recall. Dia artikan ke di situ. Ya, kayak begitu tambahkan di situ. Misalkan yang CNN sekadar ini, jadi ada narasi bahwa penelitian yang dilakukan oleh itu tadi menggunakan teknik atau metode CNN dengan bagaimana CNN dan Red dia tidak single adakah dia singlenya, dia tunjukkan hasilnya situ. SPN dan Red. Dia kayaknya sudah yang simbol cuma masukku dia tidak ada hasil di situ ya, menunjukkan kalau CNN saja bekerja sendiri, SPM bekerja sendiri, dia tidak perlihatkan hasil ini di situ di jurnalnya. Berarti coba saja cari yang single biar bukan mengenai objek kanker payudara. Ini jelas implementasinya dari itu. Lebih bagus lagi kalau memang sesuai dengan objeknya.